Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan saya Ari Budiawan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tabel pada Microsoft Office Word. Ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang find and replace, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tabel pada Microsoft Office Word. Oke. Mau tahu caranya seperti apa? Yuk, simak videonya sampai dengan selesai. Oke, jadi langkah yang pertama tentunya kita harus membuka Microsoft Office Word ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2013. Namun teman-teman jika menggunakan Microsoft Office 2010 ataupun 2013 ataupun 2019 ya, jadi tidak masalah ya. Tidak akan ada perbedaan yang begitu signifikan sehingga masih bisa mengikuti cara ini. Nah, langkah yang pertama setelah kita membuka si Microsoft Office Word, nah tentunya akan tampil ya antar muka dari si Microsoft Office Word, baik itu teman-teman menggunakan Office Word 2010 maupun 2019. Nah, lalu kemudian setelah tampil seperti ini, teman-teman tinggal menuju ke menu insert ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal pilih icon tabel ya. Di sini ya bisa dilihat seperti ini. Ini adalah icon tabel ya. Nah, jadi kita pilih. Setelah kita klik seperti ini, maka akan muncul tampilan dari si tabel tadi, ya, dari si icon tabel tadi. Nah, di sini kita bisa pilih menyesuaikan jumlah kolom dan jumlah baris yang kita butuhkan. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah kolom dengan jumlah 3 baris dan 3 kolom ya. Nah, untuk caranya sendiri kita tinggal geserkan kursornya ya, seperti ini ya. Nah, dia akan membentuk matriks ya. Lalu kemudian kita pilih 3 baris dan 3 kolom ya. Nah, ini 3 baris ke bawah, kemudian 3 kolom ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik saja ya, klik kanan seperti itu, maka otomatis tabel akan terbuat dengan sendirinya di dalam lembar kerja seperti itu ya. Jadi mudah sekali. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat tadi, di mana tabel yang kita buat terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Nah, kita bisa sesuaikan dengan cara menggesernya ya, kita sesuaikan, kita buat ke tengah, agak ke bawah sedikit. Oke. Nah, lalu kemudian setelah ini teman-teman bisa menyesuaikan dari kolomnya maupun dari barisnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah tabel, tentunya nanti kita akan mengisinya dengan teks ya. Sebagai contoh, biasanya kalau di kolom pertama ini kita nanti akan tambahkan nomor ya, lalu kemudian biasanya name atau nama, lalu kemudian bisa kita isikan dengan keterangan ataupun alamat ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira teman-teman ingin membuat tabel dengan isi seperti apa ya. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Nah, di mana ketika kita membuat sebuah tabel, maka dari ukuran setiap kolom ya, setiap kolom ini dan setiap baris itu mempunyai ukuran yang sama. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan kembali ya, menyesuaikan dengan
tabel yang kita buat. Contohnya seperti ini. Misalkan saya akan menambahkan nomor ya. Jadi pada kolom pertama, garis pertama ya. Kolom pertama, baris pertama itu saya akan menambahkan teks nomor ya. Misalkan seperti ini nomor. Nah, tentunya pada kolom ini masih tersisa banyak sekali ruang kosong ya. Nah, sehingga ketika kita biarkan seperti ini, maka sangat tidak enak untuk dipandang. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan isi yang ada pada kolom. Nah, caranya seperti apa? Caranya mudah sekali ya. Jadi kalian tinggal geser kursornya ya, ini kursor. Kalian geserkan ke sini ya. Nah, kalian paskan di garis yang ada pada kolom dan baris ya. Nah, lalu kemudian ketika sudah timbul ada tanda panah kiri kanan dan ada tanda garis kiri kanan, itu artinya kita sudah bisa untuk menggeserkan garisnya ya, menyesuaikan. Nah, setelah seperti ini ya, setelah seperti ini kalian klik kanan, kemudian kalian geser. Nah ya, geser seperti ini. Jadi ini fleksibel saja, jadi kalian mau kemana ya, mau ke sini atau mau ke sini ya, itu bisa ya. Jadi menyesuaikan saja, menyesuaikan dari kebutuhan kalian. Karena di sini saya ingin menyesuaikan, karena di sini nomor ya, nomor itu kolomnya tidak membutuhkan kolom yang begitu besar ya, ruang yang begitu besar, sehingga saya sesuaikan. Saya geser seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk menyesuaikan kolom pada tabelnya ya. Nah, begitupun misalkan barisnya apa bisa disesuaikan atau digeser, bisa ya. Jadi tidak hanya kolom tapi baris pun bisa. Caranya sama ya, caranya sama. Kalian tinggal pilih garisnya seperti ini, kemudian kalau sudah keluar tanda seperti itu ya, kalian tinggal geser, tarik ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, lalu kemudian biasanya setelah nomor itu ada name ya, kita tambahkan name. Nah, untuk nama sendiri itu biasanya relatif ya. Nama itu ada nama yang panjang, ada nama yang pendek, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan saja, menyesuaikan sesuai kebutuhan saja. Nah, untuk menyesuaikannya hampir sama seperti tadi ya. Jadi kalian tinggal pilih saja, kalian geser, kalian sesuaikan ya. Biasanya nama kan ada yang panjang, mungkin kalian akan beri agak lebar sedikit kolomnya ya, supaya nanti untuk nama yang panjang tidak terpotong. Kemudian setelah name itu kita bisa menambahkan keterangan maupun alamat. Di sini saya akan menambahkan alamat. Nah, seperti ini. Begitupun untuk alamat ini kalian bisa sesuaikan ya, bisa sesuaikan, kalian sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kalau misalkan tabelnya hanya seperti ini ya, tinggal kalian geser saja ya, kalian klik kanan baru kalian geser seperti ini. Jadi semua itu menyesuaikan ya. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan kebutuhannya hanya menuangkan nomor, kemudian name atau nama, kemudian alamat, nah teman-teman bisa hanya menambahkan 3 kolom ya. Nah, kemudian jika misalkan lebih ada alamat, ada keterangan, teman-teman juga bisa menambahkan kolomnya ya. Jadi menambahkan, kalau di sini kolomnya 3, nanti teman-teman bisa tambahkan menjadi 4, menjadi 5 ataupun seterusnya. Nah, begitupun dengan barisnya ya. Jadi barisnya pun bisa ditambah. Kalau di sini hanya 3 baris, mungkin nanti kira-kira teman-teman membutuhkan lebih dari 3 baris, itu bisa ditambahkan ya. Ini hanya sebagai contoh saja untuk membuat sebuah tabel pada Microsoft Office Word, baik itu Office Word 2013, 2010, 2019 ya. Jadi di setiap Word itu sama ya. Nah, mungkin itu saja untuk video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa di-share supaya teman-teman yang lain yang baru ingin belajar si Microsoft Office Word, tentunya belajar membuat sebuah tabel
nantinya akan tahu dan mengerti dan bermanfaat untuk mereka. Dan buat yang baru gabung, silahkan subscribe ya, jangan lupa like-nya, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah ya. Nah, jangan lupa di-share. Nah, untuk bagaimana cara menambahkan kolom, kemudian bagaimana cara menambahkan baris, itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jadi tetap stay tune ya, tetap selalu aktif ya. Kemudian jangan lupa aktifkan loncengnya supaya selalu ada notifikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.